Ya. Baik, penampilan final lomba debat memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan mosi kebijakan wajib belajar 12 tahun sudah tidak lagi efektif di era persaingan global saat ini. Kita mulai. Silakan pembicara 1 pro dipersilakan dengan waktu 3 menit, dimulai sejak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farizi sebagai pembicara 1. Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Saya setuju dengan mosi kali ini. Wajib belajar 12 tahun itu tidak efektif untuk generasi muda dapat menghadapi era globalisasi saat ini. Menurut BPS 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran. Jadi wajib belajar 12 tahun tidak menjamin lulusan SMA dapat bersaing di era globalisasi dan mendapatkan pekerjaan, karena kebanyakan perusahaan memiliki standar pengalaman pendidikan yaitu dengan gelar sarjana untuk merekrutmen karyawannya. Jika sudah begini, bagaimana nasib para pelajar yang hanya lulusan SMA? Mereka jadi sia-sia wajib belajar 12 tahun ini. Jika ujungnya mereka tidak bisa mewujudkan cita-cita mereka. Selain itu, ada faktor ekonomi. Pasti ada saja orang di luar sana yang hanya untuk makan saja susah, apalagi untuk membiayai sekolah. Kebanyakan pemerintah tidak memperhatikan pendidikan yang layak, seperti untuk para gelandangan. Apakah mereka mendapat pendidikan yang layak? Bagaimana mereka bisa melaksanakan wajib belajar 12 tahun ini jika pemerintah tidak memperhatikan pendidikannya? Sekian, terima kasih. Baik, waktu pembicara selesai 1 menit 22 detik. Berikutnya, pembicara 1 kontra dipersilakan dengan waktu 3 menit, dimulai sejak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dewan juri dan rekan-rekan dari tim saya hormati, perkenalkan saya Elmira Lunggita Suprapto. Saya sangat amat tidak setuju dengan mosi kali ini, karena bisa kita lihat dari mosi ini efektif era persaingan global, yaitu kompetisi tingkat dunia. Setiap negara bahkan ikut tanpa batas wilayah. Jika persaingan antar warga Indonesia saja tidak efektif dan tidak rata, bagaimana dengan persaingan global? Dan seperti yang dibahas dengan orang-orang gelandangan yang tidak mendapatkan belajar 12 tahun, Indonesia sudah menggunakan program KIP, KJP, Berdikmis, bahkan beasiswa Kemdikbud. Kalau belajar 12 tahun saja banyak pengangguran, apalagi kalau kurang dari itu. Dan 12 tahun sekolah merupakan bentuk kesinambungan dan konsekuensi logis dari program wajar 9 tahun. 12 tahun menjadi penting karena memiliki hubungan dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Interupsi. Silakan. Yang rekan kami maksud tadi adalah lebih dari 12 tahun. Apabila gelandangan saja tidak mampu, apalagi 12 tahun. Yang mana di era globalisasi dan di era 4.0 ini, kita butuh lebih karena kita butuh untuk persaingan global, bukan hanya nasional. Terima kasih. Pertama-tama di sini yang dibahas 12 tahun, bukan lebih dari 12 tahun seperti yang terlihat dalam mosi. Jadi kita mengutamakan pendidikan sampai perguruan tinggi. Sangat perlu diperhatikan pada pemerintahan zaman globalisasi. Wajib 12 tahun. Silakan. Mosi di sini adalah 12 tahun sudah tidak efektif, dan tadi Anda menyebutkan bahwa perguruan tinggi, yang mana perguruan tinggi adalah dari posisi kami yaitu pro dengan tidak efektif dengan 12 tahun. Terima kasih. Ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam perguruan tinggi, SMA merupakan langkah utama untuk menempuh perguruan tinggi itu. Jadi SMA sangat amatlah penting. Kita tidak bisa membiarkan anak SMP untuk langsung terjun ke dunia kerja. Kita sebagai di era globalisasi ini, wajar 12 tahun kita bisa bekerja dari segi usia, teori, ilmu yang dimiliki, serta pengalaman praktik dan kompetensi yang siap. Kita bisa menggunakan waktu sebagai 12 tahun untuk mengembangkan bakat, minat, keterampilan yang dibutuhkan untuk memantapkan
pekerjaan yang akan kita tekuni di masa depan nanti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, waktu pembicara selesai 2 menit 5 detik. Selanjutnya, silakan pembicara 2 pro dengan waktu 3 menit dimulai sejak berbicara. Selamat pagi Dewan Juri dan rekan-rekan dari pihak oposisi. Yang saya lanjutkan dari tadi, kami dari pihak pro bukan kita mendukung dari mosi kami, berarti 12 tahun itu tidak efektif. Bukan berarti kita menurunkan derajat atau standar, namun kita menaikkan standar. Karena di era globalisasi ini tidak bisa, apalagi kita mau Indonesia menjadi negara berkembang sesuai bonus demografi. Seperti yang kita tahu bahwa bonus demografi yaitu angka usia produktif itu lebih. Maka dari itu kita manfaatkan dengan karena 12 tahun saja itu kurang cukup. Dan juga seperti sustainable development goals, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mana itu adalah tujuan PBB yang diperjuangkan. Pendidikan merupakan poin keempat yang harus diperjuangkan. Maka dari itu, dengan pendidikan hanya 12 tahun tidak bisa menjamin dan tidak bisa membangun Indonesia di era persaingan global ini. Lalu, kita juga tahu di era pandemi ini, penurunan ekonomi ini menurun hampir 50% atau 43%. Berarti hampir dari 50% ekonomi di Indonesia ini menurun. Kita tidak bisa mengandalkan orang dari 12 tahun pendidikannya, sedangkan kita tidak bisa beralasan bahwa kemiskinan bisa menjadi faktor utama atau menjadi landasan bahwa hanya bisa bersekolah 12 tahun, sedangkan pemerintah sudah menyiapkan sistem bidik misi untuk para orang-orang yang kurang mampu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersekolah atau 12 tahun, karena pemerintah sendiri sudah tahu bahwa 12 tahun itu bersekolah itu kurang efektif. Dan di era digitalisasi ini, untuk memajukan negara Indonesia, kita perlu orang-orang yang berkompeten. Tidak bisa lagi mengandalkan orang yang hanya lulusan SMA dan SMK, apalagi di masa pandemi ini. Sekolah daring tidak terlalu berdampak atau tidak memiliki efek yang bagus. Dan juga seperti yang kita tahu bahwa pendapatan Indonesia turun, SMA apabila selesai hanya bisa melanjutkan dari part time, SMK memiliki menurut data dari BPS, sebanyak 2,56 juta orang menganggur dan 11,24% diantaranya adalah pelajar SMK. Maka dari itu saya Aura Nabila dengan tegas menolak, saya mempertahankan mosi, yaitu 12 belajar itu kurang efektif, bukan untuk direndahkan tapi untuk dinaikkan standarnya. Terima kasih. Baik, waktu pembicara selesai 2 menit 55 detik. Berikutnya pembicara 2 kontra dipersilakan dengan waktu 3 menit dimulai sejak berbicara. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Saya Catherine, pembicara kedua. Saya tidak setuju atas argumen dari tim pro. Pasalnya, bagaimana pendidikan 12 tahun bisa di bawah 12 tahun bisa dibilang sangat efektif, bahwa usia di bawah 18 tahun, data 45% adalah menikah, yaitu pernikahan dini. Sekolah 12 tahun juga dapat menghindari pernikahan dini. Lalu, sekolah 12 tahun dapat menghabiskan waktu remaja dengan bermanfaat, yaitu memasuki OSIS atau MPK. Kita juga dapat belajar lebih banyak lagi. Lalu 12 tahun yang dimasuk di sini adalah SD, SMP, dan SMA. Usia yang cukup matang saat lulus sekolah dan kemungkinan yang sudah dapat menghadapi dunia luar. Lamanya suatu pendidikan juga sangat penting dan terkait dengan pendapatan per kapita suatu negara. Contoh seperti dokter spesialis, semakin mahal karena pendidikan yang mereka tempuh semakin tinggi. Interupsi. Seperti yang sudah kami bilang, seperti yang sudah kelompok kami bilang, bukan 12 tahun ke bawah, namun
namun tidak efektif karena kita harus menaikkan lebih dari 12 tahun. Sedangkan yang tadi dibilang itu kita menyebutkan bahwa di bawah 12 tahun, sedangkan Oke, lebih silakan dari 12 lanjut tahun. tim kontra. 12 tahun yang dimaksud di sini adalah pendidikan SD, SMP, dan SMA. Tentu saja pasti kita akan Oke, tim masih pembicara 2. Melanjutkan yang tadi. Dari pembicara 2. Waktu berjalan. 12 tahun yang dimaksud di sini adalah SD, SMP, dan SMK. Dengan segera kita harus mempersiapkan penerus bangsa yang berkualitas dan berkuantitas. Saya rasa cukup segitu. Terima kasih. Interupsi. Oke, stop. Sudah tadi dari tim kontra. Baik, waktu pembicara selesai. 1 menit 45 detik. Silakan pembicara 3 pro dengan waktu 3 menit dimulai sejak berbicara. Baik, nama saya Dava Helmi Dodo dan saya dengan tegas mengatakan program 12 tahun harus segera ditingkatkan. Apa yang Anda harapkan dari lulusan SMK atau SMA? Dilihat dari data BPS bahwa pengangguran terbesar adalah dari lulusan SMK. Jadi, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten, pendidikan harus setinggi-tingginya, bahkan sampai strata 1 atau diploma 4, sehingga kita dapat menyaingi atau bersaing di global, di dunia, bukan hanya di Indonesia. Sehingga apa yang Anda kemukakan tadi adalah salah menurut saya, karena Anda beranggapan bahwa kami menurunkan 12 tahun tersebut, tapi tidak, kami menaikkan 12 tahun tersebut sehingga sumber daya manusia yang ada di Indonesia lebih berkompeten. Demikian. Oke, waktu pembicara selesai 1 menit 11 detik. Pembicara 3 kontra dipersilakan dengan waktu 3 menit dimulai sejak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsan Fatih Faurania dari pembicara 3. Seperti apa tadi yang dikatakan oleh tim pro, untuk menaikkan program 12 tahun itu. Program 12 tahun yang kami maksud itu dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Pendidikan lanjut memang penting, namun kami harus memiliki dasar di pendidikan SD, SMP, SMA selama 12 tahun. Karena itu sudah ditetapkan program pemerintah, dan pemerintah sudah melakukan analisis bahwa masyarakat Indonesia butuh pendidikan 12 tahun untuk mempersiapkan dirinya ke tingkat pendidikan yang lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Waktu pembicara selesai 38 detik. Selanjutnya, silakan dari tim kontra pembicara 1 atau 2 menyimpulkan waktu 1,5 menit dimulai sejak berbicara. Oke, dari tim kontra. Silakan tim kontra. Sekali lagi, kami dari tim kontra sangat amat tidak setuju dengan mosi kali ini. Sudah kami batasi 12 tahun tuh SD, SMP, SMA. Dari SMA kita sudah mempelajari semua teori dan praktik dan sudah siap untuk terjun. Dan wajib 12 tahun itu diberlakukan sebagai pengharta mencetak generasi masa depan. Dari 12 tahun itu kita bisa belajar kemana-mana karena wajib 12 tahun itu merupakan ilmu yang sangat dasar dan wajib ditekuni untuk dilanjutkan ke masa depan.
Kalaupun ingin berhenti, SMA atau SMK itu sudah cukup untuk bekerja, karena mereka sudah memiliki pengalaman yang sudah bisa ditekuni di masa depan nanti. Di era globalisasi ini, kami sebagai tim kontra sangat amat percaya bahwa SD, SMP, SMA 12 tahun sangat amat efektif untuk pendidikan warga negara Indonesia. Kalau Anda sendiri setuju tidak pendidikan SD, SMP, SMA 12 tahun? Sekian dari kelompok kami, dari tim kontra, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pembicara selesai 1 menit 9 detik. Silakan dari tim pro menyimpulkan waktu 1,5 menit dimulai sejak berbicara. Saya Aura Nabila Rusadi mewakili kelompok saya dari tim afirmasi menyatakan bahwa pendidikan 12 tahun tidak lagi efektif di globalisasi ini. Pendidikan 12 tahun itu memang penting dan wajib harus dilaksanakan, namun tidak lagi efektif di globalisasi. Maka dari itu kita harus sama-sama mengupdate dan terus belajar agar kita bisa bersaing di era globalisasi ini. Karena seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini kita harus memanfaatkan dan menyukseskan bonus demografi. Mari kita jadi warga negara yang produktif. Mari kita jadi warga negara yang cerdas, karena cerdas warganya, maju negaranya. Dan juga kita harus memiliki mindset yang sehat dan berpikir kritis untuk selalu mengupdate skill dan pendidikan kita. Terakhir, jalan-jalan cari hiburan di Bungur Asih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Waktu pembicara selesai 1 menit 5 detik. Ya, tadi penampilan final lomba debat final memperingati Hari Pendidikan Nasional. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk masing-masing dari tim pro, dari tim kontra. Ya, silakan untuk berikan salam ke juri. Juga Bapak Ibu Guru, wali kelas, dan Bapak Ibu panitia, kita akan mendengarkan pengumuman hasil debat hari ini. Siapakah yang akan menjadi juara? Akan diinformasikan oleh juri. Silakan, Bu Kelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak suku semua. Baik, setelah 2 hari ini kita telah mengikuti lomba debat. Penampilan kalian luar biasa yang tadi sudah kami review. Untuk wawasannya ditambah lagi. Jadi, supaya tidak lama lagi setelah kita melihat ya 2 kali penampilan dari kelas kuliah P1 dan 11 IPA 2 dengan penilaian konten, isi, lalu gaya penyampaian dan strateginya. Dengan ini kami memutuskan juara satunya yaitu Banyak ya.